Nah, tentu setelah kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait, kita akan mendengar langsung dari pengurus yayasan ya, di antaranya ketua, juga sekretaris yang merupakan anak kandung dari saudara PG, juga bendahara dan beberapa anggota dari Yayasan Pendidikan Islam tersebut. Bisa saja kasus-kasus ini tidak melibatkan satu orang tersangka saja, yaitu PG atau Panji Gumilang, mungkin juga melibatkan orang lain gitu ya. Kalau peran tentu kita harus dalami dulu. Tetapi posisi daripada anak kandung saudara PG itu adalah ketua ya. Ketua yayasan, tentu peran daripada ketua yayasan adalah penanggung jawab dari yayasan tersebut ya. Juga yang kedua adalah sekretaris ya. Tentu sebagai sekretaris yayasan mengetahui segala sesuatu ya terkait administrasi program yang dijalankan oleh Yayasan Pendidikan Islam tersebut. Dua anak Panji Gumilang terseret kasus dugaan pencucian uang di Ponpes Al Zaitun. Kasus pidana yang menjerat Panji Gumilang terus berkembang. Komjen Pol Ito Sumardi mengungkapkan, sangat ada kemungkinan besar bahwa akan ada tersangka lain dalam kasus pidana Panji Gumilang. Ya, sangat mungkin, dan ada tindak pidana lain yang bisa dilakukan oleh Panji Gumilang ataupun tersangka lain secara terpisah ya. Sehingga di sini kan kita tahu TPPU-nya sudah masuk ya, sudah ada dari keterangan daripada PPATK. Tentunya untuk bisa memproses kasus ini harus ada predikat crime-nya, itu kasus utamanya ya. Nah, di sini kita lihat apakah itu penipuan, apakah pemalsuan, apakah penggelapan yang menyebabkan dia mendapatkan uang secara melawan hukum. Sebelumnya kan kita telah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait ya, terkait dengan penggunaan dana BOS, juga tentang pengumpulan zakat, dan juga tentang program studi yang dilakukan di Yayasan Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah, tentu setelah kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait, kita akan mendengar langsung dari pengurus yayasan ya, di antaranya ketua, juga sekretaris yang merupakan anak kandung dari saudara PG, juga bendahara dan beberapa anggota dari Yayasan Pendidikan Islam tersebut. Bareskrim Polri juga telah melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap 8 orang terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. 2 orang yang dipanggil, diantaranya adalah anak Panji Gumilang. Namun, 2 anak Panji Gumilang rupanya mangkir dari panggilan pemeriksaan tersebut. Meski begitu, Ramadan mengatakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus akan kembali melayangkan panggilan pemeriksaan kepada 8 saksi itu pada Jumat tanggal 28 Juli. Karena 8 orang saksi ya yang akan dimintai keterangan klarifikasi itu tidak hadir, maka penyidik akan mengundang klarifikasi yang kedua. Kita akan menjadwalkan melakukan klarifikasi pada hari Jumat nanti, tanggal 28 Juli 2023 dengan jam yang sama, jam 10. Hingga kini, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penodaan agama dan tindak pidana pencucian uang oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, meskipun status perkara sudah naik ke penyidikan. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan, Ito Sumardi menyampaikan bahwa penyidik harus berhati-hati, cermat dan tidak memenuhi ekspektasi publik. Sebab, kasus pelanggaran pidana yang dilakukan Panji Gumilang dinilai kompleks dan memungkinkan akan ada tindak pidana lain dan juga tersangka baru dalam kasus tersebut.
Baik, saya kira merupakan satu hal yang wajar ya, dengan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat awam dan juga penyidik ya dalam hal penetapan tersangka, kemudian juga ada yang berharap agar segera dilakukan penahanan. Nah, sekarang berdasarkan dari keterangan sumber-sumber yang dapat dipercaya, itu saya mendapatkan keterangan bahwa ternyata kasus ini berkembang. Nah, dalam proses penyidikan itu, Mas Alfat, itu kita akan dihadapkan kepada masa batas penahanan, yaitu 20 hari ya untuk penyidik, kemudian juga kalau kurang diperpanjang 60 hari. Kalau misalnya belum dapat dicukupi semua masalahnya itu atau unsur pidananya, maka harus segera dibebaskan demi hukum. Nah, ternyata dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang bertambah terus dan keterangan-keterangan ahli yang tadi sudah disebutkan ya, ahli pidana, ahli kemudian agama, ITE, bahasa, sosiologi, dan lapor, di sana berkembang lagi ada kasus-kasus lain yang terkait. Sehingga di sini dari kasus yang pertama kali adalah penistaan agama berkembang lagi menjadi kasus-kasus tindak pidana lain yang akan dijadikan predikat crime dalam tindak pidana pencucian uang, karena TPPU itu tidak mungkin diproses apabila tidak ada predikat crime-nya. Nah, tentunya ini kan memerlukan waktu. Kalau kepada seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ini akan memiliki konsekuensi hukum. Yang pertama adalah gugatan yang bersangkutan yang memungkinkan masalah ini menjadi berkembang atau menjadi lambat ya. Kemudian juga dalam hal penetapan tersangka, tentunya penyidik harus hati-hati karena bisa saja kasus-kasus ini tidak melibatkan satu orang tersangka saja, yaitu PG atau Panji Gumilang, mungkin juga melibatkan orang lain gitu ya yang terkait dengan masalah ini. Inilah yang menjadi kendala bagi penyidik. Tentunya kita harus secara cermat dilakukan, kemudian tidak terburu-buru, dan berdasarkan hasil keterangan saksi ahli yang dalam proses penyidikan ini sudah menjadi satu alat bukti yang sah karena ada pro justisia ya. Jadi ini akan digunakan sampai terus dalam proses peradilan. Ya, ini dihadapi oleh penyidik adalah bagaimana penyidik ini harus dikejar dengan waktu. Sementara kasus ini ternyata berkembang. Kalau kita hanya membahas masalah atau menuntaskan masalah penistaan agama sudah selesai ya. Tapi kan ada kasus-kasus lain. Sehingga tidak mungkin kita menetapkan seorang tersangka tanpa kita kaitkan dengan kemungkinan adanya tersangka lain ataupun kemungkinan ada tindak pidana lain yang terkait ya. Oke. Sebelumnya, Bareskrim Polri mengaku kembali menemukan unsur dugaan tindak pidana baru terkait pengelolaan pondok pesantren Al Zaitun milik Panji Gumilang. Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, tindak pidana baru tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS di pondok pesantren Al Zaitun. Selain dugaan korupsi dana BOS, Ramadan menambahkan, Bareskrim juga turut menemukan 3 dugaan unsur pidana lain yang berkaitan dengan pengelolaan Ponpes Al Zaitun.